Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Joni yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ririn Alamat? Pacitan. Ya Bu, di sini nanti saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa kontrasepsi IUD? Belum tahu. Di sini nanti saya akan menjelaskan jenis, kontraindikasi, indikasi, kelebihan, kekurangan, dan efek samping ya Bu. Iya. Apakah Ibu mengerti? Ngerti. Bisa dimulai? Bisa. Saya mulai ya Bu. Kontrasepsi IUD adalah alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral ada 3, yaitu KB spiral inert seperti clipes loop dan sinus ring. Yang kedua, KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT 380A, CUT 200C, Novate, CUT 380A. Yang ketiga, KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progestares dan levonorgestrel seperti levonol. Dan selanjutnya, kontraindikasi pemakaian IUD. Yang satu, kehamilan. Kedua, peradangan pada alat kelamin. Yang ketiga, kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin. Yang keempat, tumor jinak pada rahim. Yang kelima, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat. Yang keenam, bentuk rahim yang tidak normal. Yang selanjutnya, indikasi pemakaian IUD. 1. Ibu yang masih berada pada usia reproduktif. 2. Ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Keempat, ibu yang telah melahirkan tidak menyusui bayinya. Kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Selanjutnya yaitu kelebihan KB IUD. Yang satu, keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat, tidak terpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang kelima, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus apabila tidak ada tanda infeksi. Yang kedelapan, dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun atau lebih setelah haid. Yang selanjutnya yaitu kekurangan KB IUD. 1. Memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang ketiga, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu efek samping KB IUD. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Kedua, saat haid lebih sakit. Ketiga, kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haid. Yang terakhir yaitu pemasangan dan pelepasan IUD. Hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau yaitu dokter dan bidan. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD, disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Itu tadi Penkes tentang kontrasepsi KB IUD ya Bu.
Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.